Salam traders, balik lagi sama saya Adi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas lagi tentang market Asian Index dan ada beberapa hal yang mungkin cukup unik di dalamnya. Salah satu hal ini mengakibatkan sebuah hijau-hijau yang cukup parah ya. Yang contohnya seperti ini. Nah, gambar apakah ini? Ini adalah semacam seperti Asian Index Auction Performance Board, di mana mereka menampilkan beberapa koin atau beberapa token yang rilis, entah itu IEO ataupun offering yang lainnya ya. Ini mulai dari ini Arun, Prom, TFK, IC, ini sampai beberapa persen atau ribuan kali lipat persen. Mulai dari sampai rekornya ini 66.281%, 10.604% dan sebagainya. Ini ratusan kali lipat ya dalam sekejap mata alias mencapai ATH baru. Dimana sebenarnya ini didasari dengan semacam seperti IEO atau Initial Exchange Offering. Perbedaannya apa atau pengertiannya apa daripada ICO, IEO dan beberapa offering lainnya? Yang paling mendasar itu perbedaannya adalah dua ya, ICO dan IEO. Kalau ICO itu adalah initial offering, di mana mereka individu atau independen mengadakan offering atau pre-sale atau pre-order atau semacam kayak membeli sebelum ada di market. Itu adalah ICO, tetapi tidak ada pihak ketiga yang ikut berketerlibatan di dalamnya, alias tidak ada jaminan di dalamnya. ICO itu dulu pernah hype di tahun 2017, tetapi banyak sekali yang scam. Nah, akhirnya ada semacam seperti solusi baru, yaitu Initial Exchange Offering atau IEO, di mana Asian Index ini juga mengadakan semacam fasilitas seperti itu ya. Ada di mana? Ada di sebelah sini. Biasanya kalau ada logo api-api seperti ini, itu biasanya Initial Exchange Offering, atau kalian bisa melihat di dalam ini ya, More Service, terus Late Activity, kalian klik. Lalu di sini ada aktivitas, ada important notice, itu biasanya untuk mainnet atau maintain dan sebagainya. Di sini ada juga new listing atau beberapa koin baru yang di listing di dalam market Asian Index. Nah, biasanya tampilan ini sih lebih jelas, bisa kita perbincangkan lebih dalam, bukan karena memang tentang koinnya. Kalau memang kita klik sekarang ya, ini modelnya kayak sekarang yang sedang berlangsung, tapi memang sudah mau berakhir ya, ini tinggal 7 jam. Mungkin pada saat video ini di-launching ini sudah selesai Jet Protocol Auction ini ya, pre-sale-nya. Nah, biasanya ada di area sini ya, di api-api di sini nih. Ada semacam kayak logo api yang Asian Index mengingatkan bahwasanya ini sedang hot atau sedang lagi hype. Biasanya kalau misalkan seorang investor itu menilai dari, kita ukur dari white papernya atau tentang introduction, ini contoh ya, kita cek white papernya si Jet Protocol dan cek official websitenya. Nah, yang pertama-tama biasanya yang kita lihat itu tentang siapa sih orang di balik Jet Protocol, atau siapa sih orang-orang yang ada di dalam project tersebut, atau white papernya seperti apa sih, tentang apa dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita bisa mempertimbangkannya. Tetapi faktanya yang mau saya akan ceritakan adalah faktanya rata-rata orang atau investor itu hit and run sekarang tanpa mempertimbangkan utilitas dan use case-nya. Ini udah faktanya loh, serius. Saya bukan bicara tentang omong kosong. Sebagus apapun utilitas dan use case-nya, kalau marketingnya jelek dan tidak ada yang bisa mengetahuinya, itu tetap aja pasti gagal ya. Tapi walaupun programnya jelek, tapi kalau marketingnya bagus, banyak yang tahu, ada di market Asian Index, Binance ataupun beberapa market yang lainnya, itu mungkin bisa saja bisa sampai hard cap ya. Ada soft cap, ada hard cap. Jadi kalau misalkan dalam IEO itu ada dua macam, ada soft cap, adalah hard cap. Kalau soft cap ini biasanya kriteria standar untuk menjalankan project yang dijanjikan dalam token atau koin tersebut. Kalau hard cap adalah kriteria maksimal yang bisa dijalankan dalam project token tersebut, rencananya seperti apa. Misalkan, jadi analoginya seperti ini ya. Initial Exchange Offering adalah penggalangan dana sebelum koin itu diluncurkan ke dalam sebuah market. Contoh, kalian misalkan contohlah si Budi mempunyai sebuah project dinamakan Padi Coin, misalkan Padi Coin. Kita contohnya ya, saya nggak ada Padi Coin, ini contoh saja. Padi token gitu kan. Padi token ini adalah berguna untuk utilitasnya adalah mempersingkat jalur antara produsen dan konsumen. Use case-nya si Budi itu membuat semacam aplikasi untuk ya, supaya antar produsen dan konsumen yang produktif itu langsung ketemu. Maksudnya seperti apa? Produsennya ini kita ambil contoh adalah petani ya.
konsumennya kita ambil contoh adalah diri kita sendiri yang memakan beras. Sebenarnya kalau misalkan dalam reality kehidupan, ya dalam reality kehidupan, kalau petani itu lewat tengkulak dulu. Tengkulak ini semacam seperti pemborong ya, seperti yang biasa pakai topi koboi dan sebagainya. Setelah diambil tengkulak, diolah oleh dia, dijadiin beras, masuk ke agen besar satu. Setelah agen besar satu, masuk ke dalam toko-toko receh dan akhirnya kita beli atau dimasuk ke dalam mall, akhirnya kita beli. Nah, dalam proses tengkulak, agen besar, agen kecil sampai ke kita, ini memerlukan beberapa proses yang cukup mahal biasanya. Dari petaninya kita ambil contohnya aja 3.000 perak. Contoh saja ya. Jangan komentar, padi kan harganya mahal. Enggak, contoh saja. 3.000 perak. Nyampe ke tengkulak 4.000 perak. Nyampe ke agen 1 5.000 perak. 5.000 perak. Nyampe ke agen receh 6.000 perak. Dan akhirnya sama agen receh dijual 7.000 perak, kita yang beli. Tujuan si Budi menciptakan padi token ini untuk memotong jalur semuanya itu tadi. Ya, akhirnya mempertemukan si petani dan si konsumen kita sendiri. Jadi si petani mendapatkan keuntungan lebih besar, yang tadinya dijual 3.000 dijual goceng. Kita juga mendapatkan keuntungan, yang tadinya kita itu harusnya beli 7.000 kita bisa beli goceng. Nah, secara analogi, Initial Exchange Offering atau IEO itu dibutuhkan untuk memperkenalkan konsepnya. Untuk memperkenalkan konsepnya, oh seperti ini loh. Konsepnya Budi sebagai CEO padi token itu seperti ini loh. Tapi untuk mewujudkan sebuah mimpi-mimpi ini pasti dibutuhkan seperti aplikasi, marketing dan sebagainya. Yang semua budgetnya di total kurang lebih adalah 10 miliar. Seperti itu ya. Maka dari itu si Budi ini menawarkan pre-sale atau penggalangan dana, atau kalian akan diberi token untuk awal sebelum masuk ke dalam market AsianDex atau beberapa market yang bekerja sama di dalamnya. Jadi pada dasarnya uang 10 miliar itu tadi kalian akan mendapatkan dalam bentuk token dengan jaminan bahwasanya utilitas dan use case-nya sudah terjamin seperti itu, dan kalian juga menganalisis bahwasanya oh bisa aja nih token bisa laku kayak gitu kan. Tokennya itu untuk apa? Ya untuk si aplikasi yang akan dibuat Budi ini tadi gitu kan. Misalkan petani itu harus menyewa aplikasi itu adalah 5 juta per bulan misalkan seperti itu, dan kita sebagai konsumen kita harus menyewa aplikasi 5 juta 1 tahun misalkan seperti itu. Jadi pendapatannya harus diputar dari si koin tersebut. Jadi untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi si Budi untuk membentuk si padi token ini, dibuatlah seperti Initial Exchange Offering, penggalangan dana di awal sebelum masuk ke dalam si market, sebelum padi token itu masuk ke dalam market seperti itu. Nah, AsianDex itu di sini juga menyediakan hal itu. Karena seperti yang saya bilang, AsianDex ini sangat lengkap ya, mulai dari margin trading, futures trading, spot trading, terus staking, terus beberapa layanan yang lainnya. Bahkan di sini juga ada semacam Initial Exchange Offering yang dimana kita bisa menikmati harga awalnya, harga pasar untuk kita borong gitu kan. Nah, buktinya apa Bang? Nah, ini buktinya. Seandainya misalkan kalian memborong nih kan, memborong TFK di harga awal di presale sebesar 10 juta. Berarti pada saat sekarang di ATH-nya ini udah 10.247%. Ini berarti berapa persen tuh kan? Kurang lebih 100 kali lipat. Berarti uang 10 juta kalian akan menjadi 1 miliar seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin melihat Initial Exchange Offering, kalian segera daftar market AsianDex. Nggak verifikasi nggak apa-apa, tapi lebih baik verifikasi supaya withdraw limitnya itu lebih kenceng gitu kan. Dan kalau misalkan kalian melihat ada api-api di sini nih, ada api-api di sini, itu berarti sedang ada exchange offering atau beberapa berita hype lainnya itu ya. Oke, jadi itu yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.